مسلم ولي عزة بديني. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena dapat berjumpa lagi dengan channel yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tetap tercurah kepada baginda junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis yang berbunyi dari Muaz bin Jabal radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah meninggal dunia seorang hamba yang mengucapkan Asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah dengan sepenuh keyakinan hati, kecuali wajib baginya masuk surga. Di lain riwayat disebutkan, kecuali ia pasti akan diampuni. Hadis riwayat Ahmad, Nasa'i, Tabrani, dan Hakim. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis sahih, dengarkanlah berita gembira untukmu, juga sampaikanlah kepada orang lain bahwa barang siapa yang dengan sepenuh hati membaca La ilaha illallah, maka wajib baginya masuk surga. Di sini diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala hendaknya dengan penuh ikhlas, karena jika diiringi dengan keikhlasan, maka amalan yang sedikit pun akan menghasilkan pahala yang banyak. Amalan yang dilakukan agar dilihat dan dipuji oleh orang lain akan menjadikan sia-sia, bahkan akan mencelakakan si pelakunya. Sebaliknya, amalan yang dilakukan dengan ikhlas walaupun sedikit itu akan mencukupi. Untuk itu, barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan ikhlas, maka dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan ia pasti akan masuk surga. Tidak ada keraguan tentang hal ini. Mungkin karena akibat dosa-dosanya ia disiksa lebih dahulu di neraka, namun ini bukan sesuatu keharusan, karena seandainya raja di raja, yaitu Allah Subhanahu wa taala menyukai seseorang yang ikhlas, maka Allah akan meridhoinya dan semua dosa-dosanya akan diampuninya. Andaikan kita memiliki kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia, lalu kita tidak berusaha untuk melakukannya, maka alangkah ruginya kita. Singkatnya, banyak sekali jaminan keuntungan dari membaca La ilaha illallah ini. Berdasarkan kaidah bahwa dosa-dosa akan terampuni dengan disiksa terlebih dahulu, ataupun yang keduanya, yaitu tanpa melalui siksaan. Allah Subhanahu wa taala dapat mengampuninya begitu saja, hanya dengan dasar kasih sayang, kelembutan, dan kebaikannya. Yahya bin Aksam, seorang muhadis, ketika beliau meninggal dunia, ada seseorang yang telah berjumpa dengannya di dalam mimpi. Orang itu bertanya tentang keadaannya setelah meninggal dunia. Beliau menjawab, saya telah diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah berfirman kepadaku, hai orang fasik, pendosa tua, kamu telah berbuat dosa ini dan itu. Allah banyak menceritakan tentang dosa-dosaku. Saya katakan, ya Allah, telah sampai kepadaku darimu sebuah hadis. Allah bertanya, hadis apa? Saya katakan, saya telah mendengar dari Abu Razak, ia telah mendengar dari Abu Ma'mah, dan Abu Ma'mah mendengar dari Zuhri. Zuhri mendengar dari Urwah radhiyallahu an, dan Urwah mendengar dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau menceritakan bahwa Rasulullah SAW bersabda dari Jibril alaihissalam, dan semua itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dia berfirman, barang siapa yang telah mencapai usia tua dan ia seorang muslim, aku ingin menyiksanya, namun karena ia telah tua beruban, maka aku malu untuk menyiksanya. Dan engkau tahu bahwa saya adalah orang tua beruban. Maka Allah berfirman, benar Abdul Razak, benar Ma'mah, benar Zuhri, benar Urwah. Benar apa yang dikatakan Aisyah radhiyallahu anha,
dan juga benar yang disabdakan Rasulullah SAW, dan juga benar Jibril alaihissalam, dan akulah yang maha benar. Selanjutnya Yahya rahmatullah alaih berkata, lalu saya disuruh masuk ke dalam surga. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga apa yang saya bagikan kali ini dapat memberikan manfaat kepada Anda dan menjadikan tambahan ilmu buat kita semuanya. Dan sewajibnya kita sebagai umat muslim untuk saling ingat mengingatkan dalam hal kebaikan. Dan jika video ini bermanfaat, silahkan dibagikan. Mudah-mudahan dengan cara membagikan video ini, kalian akan mendapatkan pahala yang sama seperti orang-orang yang telah mengamalkan amalan ini. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.